Kali ini saya dapat kerjaan menjadi seorang peramal, bukan lagi untuk menganalisis saham atau nge-review reksadana. Loh kok bisa? Ya jelas karena ada salah satu request dari teman kita yaitu dari Arcade Channel 2732, review saham Mahako untuk jangka panjang bagus apa GG? Hah? Berarti dua-duanya bagus dong ya. Oke, jadi kita langsung saja ya, kita masuk ke video, nggak panjang-panjang lagi karena kita akan ngebahas yang panjang-panjang. Oke, teman-teman, jadi ini langsung saja layar Stockbit saya ya, sudah terpampang Maha. Nah, kalau belum ada Stockbit boleh install, download, ya cara cepatnya ada deh di deskripsi, baca aja di deskripsi. Nah, kalau saya lihat kayaknya saham Maha ini saham baru ya teman-teman ya, karena sekilas saya belum begitu kenal dengan dia. Kemarin minta nomor HP-nya juga nggak dikasih lah, saya ngomongin Maha mana ya. Jadi kita coba langsung lihat ya, di bagian profilnya ya teman-teman ya. Bagian profilnya ini company backgroundnya. Nah ini Maha ini perusahaan apa nih? Nanti saya dibilang lagi, saya ngomong asal lagi usahanya perusahaannya apa. Di sini ada ditulis tuh ya teman-teman ya. Tuh, perseroan melaksanakan jasa pengangkutan batu bara di beberapa provinsi seperti tuh lihat ya. Serta memiliki workshop dan gudang sentral di Balikpapan. Ayo yang di Balikpapan absen, pernah nggak ketemu gudang sentralnya? Tuh, nih operasional di beberapa lokasi kerja ya. Oke ya. Tuh. Ini perseroan berfokus kegiatan jasa pengangkutan batu bara setelah kegiatan overburden removal dilakukan oleh kontraktor ya. Perseroan juga memiliki tipe unit pengangkutan batu bara yaitu single trailer, double trailer, dump truck dengan variasi kapasitas muatan. Nah, ini kerjaan si Maha ya, bener ya, sesuai dengan company profilnya ya. Jadi kalau misalnya ditanya jangka panjang, sebenarnya saya langsung masuk ke intinya saja karena saya langsung suka yang inti-intinya. Ini perusahaan waktu saya lihat ini baru listing di 25 Juli 2023 ya. Berarti yang sudah beli waktu IPO sudah cuan ya. Cuan ya, happy cuan ya semua yang sudah beli di IPO. Namun ini baru Juli 25 Juli, Agustus, September, video ini dibikin Oktober. Baru jalan sekitaran mau 3 bulan ini saham. Udah ditanya jangka panjangnya oke atau GG. Nah, kalau saya lihat lebih agak dalam lagi ya. Kita coba-coba sama-sama lihat ya di bagian key stats-nya. Ini untuk laporannya sendiri update terakhir itu baru sampai 31 Desember 2022 ya teman-teman ya. Untuk kuartal 4 nih baru lihat ada kuartal 4-nya ya. Jadi nggak bisa tahu ada gambarannya bagaimana ini bagusnya ya teman-teman ya. Dan ini masih banyak rasionya yang minus-minus karena memang laporan keuangannya baru terpampang yang Q4 ya ini ya per 31 Desember 2022. Yang 2023 ada nggak? Kalau ada pinjam dulu dong contekannya atau bisa ketemu di mana? Mungkin kita harus pelajari laporan keuangannya dari kuartal 4 2022 sampai mungkin saja dia sudah keluar kuartal 2 2003 ataupun kuartal 3 2023 ya teman-teman ya. Kalau kayak gini sebenarnya kalau kita ngomongin yang panjang-panjang jangka panjang kan lebih diutamakan kalau kita lihat perusahaan by fundamentalnya, bener kan ya teman-teman ya. Itu juga kita perlu lihat, tapi kalau datanya agak kurang kayak gini kan kita juga agak gimana mau menilainya ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya kalau saya boleh kasih tips awal ya, tips awal kalau misalnya cari yang jangka panjang-panjang ya, kenapa enggak cari perusahaan yang sudah melantai di bursa bertahun-tahun kayak gitu ya, udah lama mungkin di atas 5 tahun, 6 tahun, jadi udah bisa lihat kinerjanya seperti itu ya, dibanding yang baru melantai di bursa 3 bulan. Tapi saya juga nggak tahu, mungkin waktu beli sekarang setahun kemudian harganya naik 10 lipat kali. Nah, seperti itu. Habis itu kita masuk ke bagian mananya lagi nih, analisisnya saja saya yakin masih kosong tuh kan, benar kan, mereka juga bingung ini mau disuruh buy, hold atau sell ya kayak gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita mari coba masuk ke Chartbit atau Cubitnya karena sempat saya tarik garis ya, garis menggaris seperti ini ya teman-teman ya. Oke, dapat kita lihat bahwa Maha ini waktu sejak listing sampai sekarang ini bikin orang deg-degan jantungan ya. Dari namanya saja ini kayak ibarat jatuh cinta pada pandangan pertama. Kenapa? Pertama kali listing dia langsung lihat naiknya lumayan ya, lumayan tajam sampai 34,5%, tapi di hari keberapa? Ini hari ketiga ya berarti ya. Ini langsung dibanting ya teman-teman ya. Kok candlenya semerah ini? Kok tapi plusnya 0%? Ini ada apa ini ya?
Ini candle merah kan harusnya penurunan, tapi teman-teman lihat bareng nih nggak ada apa-apanya. Kemudian hari berikutnya ini plus 6,54%, langsung melanjutkan kenaikan tertinggi sampai di harga 306. Sejak saat itulah malapetaka itu dimulai ya. Semoga yang tadi berikan untuk tanya jangka panjangnya seperti apa itu nggak kebeli di harga 300-an ya. Kalau 300-an sekarang kejepit ya. Kejepit kadang mengasihkan, kadang menyakitkan kalau kejepit ya teman-teman ya. Tapi ingatlah, suatu saham apabila kita belum pencet tombol sell dan belum match, itu berarti hanyalah fata morgana floating loss ya teman-teman ya. Ya iya, karena kamu ada barang kamu belum jual ya kamu belum rugi ya. Sahamnya kemudian turun naik, tapi kecenderungan turun. Habis itu ada impact yang agak besar ya. Ini hijau tinggi banget ya. Ini istilahnya teng-teng hijau ya ini ya. Naik tinggi banget teman-teman ya. Tapi kalau kita bisa lihat bersama, setelah naik tinggi ini dia melanjutkan penurunan lagi. Naik sebentar, ngelanjutin penurunan lagi. Bahkan candle merahnya lebih gede. Nah, oleh karena itu sekarang low terakhir yang pernah dia ciptakan itu di 170. Sebelumnya saya mohon maaf terlebih dahulu kalau tidak begitu menjawab apakah ini jangka panjangnya oke, karena belum ada begitu banyak informasi yang saya dapatkan sehingga saya nggak bisa terlalu tanya terlalu panjang itu bagaimana. Jadi kalau langkah-langkah awalnya aja deh untuk belakangan ini gimana gitu ya. Kalau dilihat dari downtrend channelnya yang saya garis ini, semoga tidak salah dalam melihat ramalan cuaca, dia memang menurun, tapi belakangan 1, 2, 3, 4 hari terakhir dia sudah menembus ya. Ini terowongan menuju bawah tanahnya. Nah, bagi teman-teman saya harapkan, jika teman-teman memang ya, saya harapkan dia akan melanjutkan kenaikan, karena di saham itu cuan hanya ketika dia naik ya. Pasang resiko yang agak sedikit ketat, dimana kalau harganya sudah di bawah 170, ini garisnya saya kasih di sini, ya sebaiknya kita amankan posisi ya kayak gitu. Tapi kalau misalnya dia sudah mulai naik, ini terbukti dia naik ya, sudah di atas 200 lagi, dan di sini dia akan mencoba di harga 240, dan yang terakhir dia akan mencoba di resist terakhirnya di 306. Sebenarnya ini adalah risk reward yang bisa teman-teman perhatikan jika teman-teman di sini sudah berani bercocok tanam ya, hati-hati saya bilang ya, ini kesempatan untuk lossnya mungkin sekitaran 20%, sedangkan untuk targetnya bisa sampai di angka segini 48,54%, berarti ada rasio 1/2 teman-teman ya. Tapi ingat ya teman-teman ya, ini merupakan analisa saya yang dimana dia sudah menembus downtrend channelnya ya. Kedepannya gimana, silakan teman-teman awasi dia secara baik-baik. Oke, jadi saya langsung tarik saja kesimpulan, dan disclaimer ini merupakan semua hasil analisa lelucon saya. Apakah MAHA cocok untuk jangka panjang? Untuk sekarang saya tidak bisa mengatakan cocok atau enggak, karena seperti yang kamu ketahui, saya lebih senang kalau untuk yang jangka panjang itu sudah ada history atau track recordnya mungkin 5 tahun ke atas, 3 tahun ke atas, sehingga kita bisa membandingkan datanya. Kalau MAHA baru jalan hampir 3 bulan ini sangat sulit. Kita juga nggak tahu apa dia nanti bagikan dividen atau enggak ya kan. Kalau kita memegang atau memeluk erat MAHA ditambah dividen kan lebih manis ya. Kalau sekarang posisinya kita nggak tahu. Laporan keuangan juga terakhir sampai Desember 2022 dan belum ada updatean terakhir. Kalau ada yang punya contekan boleh langsung tulis di komentar. Nah, jadi kesimpulannya untuk jangka sekarang aja ya, coba dimanfaatin momentumnya. Mungkin sekarang karena sahamnya masih baru, masih banyak orang yang penasaran, ya bisa digunakan untuk trading. Tapi kalau misalnya untuk yang jangka lebih panjang, alangkah baiknya menurut saya ya, coba cari saham-saham yang sudah teruji kualitasnya atau sudah melantai bursa ataupun dikatakan senior di pasar bursa ini. Nah teman-teman, jadi bagi teman-teman yang mungkin punya pendapat ataupun analisa lainnya, coba langsung tuangkan saja sepanjang mungkin di komentar. Dan bagi teman-teman yang punya pertanyaan ataupun request seperti tadi, teman-teman juga boleh drop komen di bawah. Oh ya teman-teman, saya ada video menarik yang mungkin teman-teman kelewatan, teman-teman bisa nontonnya di sini ya, oke? Dan jangan lupa untuk subscribe saya agar nggak ketinggalan video barunya di sini. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah nonton sampai di sini. Sampai bertemu lagi di video-video berikutnya.